Rumor Mercato Juventus makin panas dari calon direktur baru, potensi rekrutan dari Genoa sampai isu Weston McKennie yang siap cabut dari Juventus. Tentunya ini kita akan bahas bersama dengan aku Sekar Nasli sebagai host. Ada 3 narsum kita yang keren-keren pada hari ini. Halo. Kita kenalin satu-satu. Ada Mas Ali. Halo Selamat Mas. pagi, siang, sore, malam. Mari kita ngobrol-ngobrol. Yoi. Ada Mas Michael. Halo guys, salam kenal. Mas Michael ini member kita ya. Kemudian ada Mas Rocky. Halo Mas Rocky. Halo kawan-kawan, kembali lagi sama gua Rocky. Ya, kita ngomongin Juventus lagi ya kan, walaupun timnas gagal ya kan. Aduh. Kok bawa timnas ya? Ya, maaf. Iya. Nah, Masih kecewa. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, aku mau ingetin tentunya kalian harus subscribe Suara Juventini, like, komen, dan share video ini. Dan pastinya kita juga sekarang ada QRIS yang bisa buat teman-teman kontribusi ya. Di situlah. Ya, di situlah pokoknya. Apanya itunya diapakan lah, itunya biar anu. Sawer-sawer kita supaya kita tetap bisa eksis memberikan informasi keren dan seru-seru tentang Juventus. Oke, kita mungkin langsung masuk topik utama nih lagi-lagi tentang Mercato ya. Tapi kali ini fokus. Oke, kita langsung aja masuk ke topik utama nih ya. Di mana kita akan membahas spesifik nama Ottolini yang sedang menjadi pembicaraan besar di Turin. Dia disebut-sebut jadi kandidat terkuat nih buat posisi sporting direkturnya Juventus yang udah kosong cukup lama ya ternyata. Dan Ottolini ini sekarang masih di Genoa, bener. Kontraknya juga habis akhir musim nanti. Tapi rumor dari beberapa jurnalis top kayak sampai dengan Tuttosport gitu ya bilang kalau negosiasi dengan Juventus ternyata udah masuk tahap akhir ternyata nih. Udah interview kali ya? Udah offering. Nah, yang menarik, Ottolini bukan orang baru. Tahun 2018 sempat kerja di Turin, tepatnya di bagian scouting internasional dan koordinasi peminjaman pemain ya. Dan juga 2 tahun yang lalu dia pindah ke Genoa dan di sana reputasinya melejit nih. Wah, bisa dibilang dia sebagai salah satu arsitek di balik dengan kesuksesannya memoles klub itu untuk memfilter pemain-pemain keren gitu ya di Genoa. Mungkin kita sebut salah satunya Josep Martinez gitu ya, salah satunya tuh. Nah, selain piawai urusan transfer, ternyata Ottolini juga jeli soal pelatih ya. Nah, ini penting nih. Dia orang yang nemuin Patrick Vieira buat Genoa, terus juga ternyata keputusan itu kita bisa bilang berhasil karena di bawah Vieira, Genoa tampil solid dan atraktif di musim ini. Nah, ini kalau akhirnya nanti resmi ke Juventus nih, Ottolini bakal jadi bagian dari restrukturisasi manajemen di bawah CEO baru yaitu Comolli. Yang katanya mau naik jabatan. Iya. Tapi pertanyaannya adalah apakah direktur dengan latar belakang klub menengah kayak Genoa ini bisa langsung beradaptasi di lingkungan sebesar Juventus? Kita mungkin langsung tanya. Tentunya karena Juventus kan klub dengan ekspektasi sebesar itu ya, beda dengan Genoa ya, sombong banget. Nah, kita langsung lempar pertanyaan kepada narasumber kita. Pertanyaan pertamanya mengenai profil dan kelayakan nih. Seperti apa sih karakter dari filosofi kerja dari Ottolini ini? Apakah pengalamannya di klub menengah cukup buat membimbing proyek besar seperti Juventus? Dan kemudian kita mungkin langsung ke pertanyaan kedua. Ini tentang kalau misalnya resmi bergabung dengan Juventus, apa fokus utama di 6 bulan pertama? Apakah langsung memperbaiki komposisi tim, identitas pemain, atau mungkin langsung membangun sistem jangka panjang bareng Comolli dan Tudor? Kita langsung mulai pertama dengan Mas Ali, silakan Mas. Oke, ini kan ibarat kata orang lama resign, terus balik lagi karena performanya bagus gitu kan di kantor yang sekarang. Menurut gue sih culture Juve dari dulu sih nggak berubah kan ya, memang tetap menuntut performa yang bagus dan pasti background dia udah pernah di Juve 2018 sampai 22 tuh nilai plus juga. Kalau kita lihat di Genoa itu saat Ottolini masuk itu saat mereka lagi di Serie B. Jadi Ottolini ini ngebantu Genoa bisa promosi lagi ke Serie A dan juga selang setahun performanya Genoa tuh sebenarnya termasuk stabil sih. Dia di papan tengah agak bawah tapi nggak sampai terancam degradasi gitu loh. Dan
Ottolini ini orang yang bikin Genoa bisa menghasilkan capital gain yang bagus dari jualan pemain gitu. Ada kemarin tuh Gudmundsson, Retegui yang ke Atalanta yang sekarang di Arab, terus ex Juve juga Radu Dragusin, nama yang terakhir Conny de Winter. Ini aspek yang gue lihat memang dilihat Juve. Jadi kan kita juga harus sama-sama tahu kalau Juve itu sekarang masih di fase yang gue suka bilangnya tuh business first, football later. Duit dulu. Nanti kalau duit udah stabil, baru deh kita ngomongin bolanya gimana gitu loh. Suka nggak suka memang menurut gue sekarang tuh Juve seperti itu fasenya. Terus kalau menurut apa yang harus dia lakukan di 6 bulan ke depan, buat gue sih memang sebaiknya jangka menengah panjang deh. Kalau jangka pendek tuh Juve ya tim ini memang sudah lagi running dan kita ya tinggal optimize aja gitu. Tugas awal dia menurut gue tuh buat bareng Dirtek siapa Modesto ya? Kalau nggak salah ya François Modesto itu seenggaknya dapat pemain satu dulu deh, pemain yang cocok di winter mercato. Sisanya memang harus ditargetkan setidaknya tuh buat bulan depan. Satu lagi adalah masalah kontrak-kontrak pemain nih. Kan kita sama-sama tahu histori Juve sama pemain-pemain bintang nih berapa tahun terakhir nih nggak ada yang enak lah. Mulai dari Dybala, terus Chiesa, terus Higuain. Rabiot juga yang drama sama agen slash emaknya itu. Nah, gue nggak pengen ini tuh keulang lagi. Yang terakhir Vlahovic aja sebenarnya kita udah gagal kan, karena kita nggak bisa jual dia dengan harga yang bagus. Yang paling deket nih sebenarnya yang vital ini Yildiz, perpanjangan kontraknya kan masih dalam pembicaraan, tapi belum ada langkah konkret. Ini yang harus salah satu jadi target awal lah gitu. Kayak catatan khusus dari Mas Ali untuk kontrak pemain. Kalau Mas Rocky gimana Mas? Untuk Ottolini ini emang sudah tidak asing lagi bagi Juventus karena pernah jadi di squad, jadi ngerekrut pemain-pemain yang amatir terus punya potensi yang bagus, akhirnya direkrut di Juventus ya, mungkin masih Primavera, entah di next gen kayak gitu. Terus dia pindah lagi ke Genoa, di Genoa juga cukup stabil. Apalagi yang tadi Mas Ali bilang banyak banget ada Radu Dragusin, Retegui, terus Conny de Winter. Nah itu pemain-pemain yang cukup lumayan gemilang ya, dengan track record dibeli dengan harga murah, terus dijual dengan harga yang lumayan tinggi. Nah apakah ini bisa terjadi di Juventus? Ya kita belum tahu ya kan. Tapi kalau melihat prediksi gua, Ottolini ini mungkin akan membenahi beberapa sektor pemain yang sekiranya menjadi lubang Juventus saat ini. Ya mungkin nanti di back sayap kanan, terus kayak misalnya nanti akan ada pemain tengah gitu ya, mungkin nanti di bursa transfer musim dingin Juventus at least mungkin ya bener 1 atau 2 pemain yang bisa kita rekrut. Karena dengan begitu nggak ada kata lain, Tudor udah dikasih pemain lagi nggak bisa performance ya, mungkin bisa kita lihat nanti di akhir musim apakah akan terjadi pergantian pelatih atau tidak. Tapi menurut gua Ottolini ini disukai mungkin dengan Comoli karena dia kerjanya based on data. Jadi nggak seperti yang kita dulu kayak Marotta, dia berdasarkan intuisi ya kan, primbon dan dia kadang keren aja tiba-tiba ngerekrut pemain yang antah berantah kayak gitu, tiba-tiba jadi pemain besar ya kan, terus bisa meminimalisir overhead cost yang gaji-gajinya terlalu tinggi, itu nggak direkrut sama dia. Cuma emang kebobolan aja waktu itu ada CR7 ya kan. Dan itu juga dia menjadi konflik dengan Agnelli, makanya dia pergi. Tapi kalau menurut gua Ottolini ini emang pilihan terbaik Juventus saat ini karena melihat Juventus sedang running, jadi kalau mungkin mau lakukan perombakan terlalu besar agak riskan sih. Tapi kalau untuk dari sisi manajemen dan manajerial ya ini oke aja sih kalau menurut gua kayak gitu. Catatannya untuk rekrutmen ya Mas? Iya, rekrutmennya terus penting kayak gitu, karena kalau enggak sporting director kan buat ngerekrut, cari-cari pemain kayak gitu. Oke, setuju. Nih terakhir dari Mas Michael gimana Mas untuk Ottolio? Kalau untuk profil dan layak, gue rasa sih layak ya. Kan dia juga punya latar belakang dari Juve, mungkin sebelumnya ini di Genoa gitu kan. Tapi karena dia udah pernah di Juve 4 tahun, dia pasti udah tahu culture, udah tahu kemauan manajemen, walaupun waktu dia di situ sekarang manajemennya ganti. Tapi gue lihat Comoli ini orang yang akan mensupport
bawahannya kalau emang datanya bagus kayak tadi Mas Rocky bilang, jika didukung dengan data dan datanya memungkinkan kayak gitu. Nah untuk ekspektasi dan proyeksinya, gua rasa kalau untuk 6 bulan pertama sih jangan muluk-muluk lah ya, apalagi dengan udah running gitu kan, kita udah running, jadi mungkin di 6 bulan pertama itu seperti yang udah kita bilang di podcast sebelumnya juga di grup WhatsApp, kita kekurangan back tengah nih, back tengah sama back kanan kayak gitu, bahkan sampai Kalulu aja dibikin di situ kayak gitu. Jadi untuk menambal itu dan lebih ke sekarang kita butuh pemain muda tapi berproyeksi akan bagus kayak Yildiz. Itu yang kita cari, pemain-pemain kayak gitu. Mungkin juga bisa jadi pemain muda itu dari next gen. Apalagi kita juga udah lama banget nih nggak nemu pemain kayak Fagioli, Miretti. Lebih pengen ke situ sih, tapi itu untuk jangka panjang juga. Jadi sesuai dengan rencananya Komoli ya, jangka pendek pemain baru di winter dengan harga yang murah, dengan harga gaji yang cukup, nggak kayak David kemarin katanya 2 juta di Lille, sekarang di Juve kayak Vlahovic kemarin tuh Fiorentina ke kita tuh. Itu kan laporan keuangan itu gimana gitu. Itu mungkin yang diharapkan Komoli dari Ottolini sehingga diambil, dan untuk jangka panjangnya mungkin pemain-pemain muda yang ekspektasinya ke depan akan naik harganya kayak gitu sekarang. Oke, nah ini menarik ya, karena efek kedatangan Ottoli ini ke Juventus udah mulai terasa ternyata bahkan sebelum dia resmi diumumkan kemarin. Salah satu rumor mungkin yang paling kuat datang dari sektor bek kanan. Nah ini Juventus kabarnya tertarik sama pemain Genoa nih, yaitu Brock Norton Calvin. Nah, ini dari Amerika banget namanya ya. Orang Inggris dia. Oh, orang Inggris ya. Orang Eropa. Oke. Masih 21 tahun tapi performanya di Serie A musim ini cukup menonjol katanya. Nah, menurut Tuttosport juga Nico Schira gitu ya, jurnalis Juventus bahkan udah kirim scout buat mantau langsung, dan Genoa tapi masih mempertahankan dia sampai akhir musim, dan tapi valuasinya udah di kisaran sekitar 12 sampai 15 juta euro. Nah, kira-kira nih, kemudian untuk kabar menarik lainnya adalah rumor ini juga muncul padahal Juventus baru aja datangin João Mario gitu. Ini makin menarik. Artinya Ottolino ini kayaknya masih ngelihat ada celah di posisi bek kanan. Apalagi dalam sistem Tudor yang mengandalkan wingback dinamis dan kuat saat transisi, area ini memang masih ditingkatin gitu. Pertanyaan ini untuk para narasumber kita, untuk Mas Ali, Mas Michael dan Mas Rocky, posisi bek kanan ini kayaknya akan jadi proyek pertama Ottolini ya, tapi dengan João Mario yang udah ada, apakah memang sektor ini semendesak itu untuk dibenahi? Dan terus lalu kalau pertanyaan kedua, siapa sih sebenarnya yang Brock Norton Calvin ini? Apakah profil dan gaya mainnya ini sampai Juventus tertarik? Apakah dia cocok buat sistem Tudor yang mungkin menuntut fullback agresif dan kuat dalam duel 1 lawan 1 kira-kira gitu? Silakan Mas Ali lagi. Oke. Kalau kita ngeliat João Mario juga musim ini jarang main sebenarnya. Jadi memang menurut gue posisi bek kanan Juve ini nggak ada João Mario memang masih timpang, dan memang masih butuh pemain yang sesuai dengan skemanya Tudor. Sebenarnya skemanya Tudor sendiri kan kita juga masih belum jelas nih, terutama di sisi kanan. Gue nggak tahu kenapa kalau lu terus yang dimainin, padahal posisi dia bukan wingback, apakah gara-gara Zodiac atau Primbon, kita nggak tahu kan. Nah ya, jadi sebenarnya gini, memang bek kanan ini posisi wajib yang harus dicarikan pemain yang memang bisa jadi starter reguler dan perform. Karena percuma kalau cuma jadi starter reguler tapi nggak perform gitu kan, ya sayang juga gitu. Sejauh ini juga itu dia. João Mario yang diproyeksikan bisa jadi reguler, jarang-jarang dimainin. Kalau lu yang ada sering dimainin tapi performanya biasa aja gitu loh. Nah, kalau ngelihat dari tipe mainnya si Norton lah kalau dilihat dari posisi Norton Calvin ini, dia tuh tipenya tuh memang kuat duel udara satu, kedua carry-nya banyak, jadi sering bawa bola ke depan gitu loh. Mungkin ini yang dicari dengan harapan
si back sayap ini bisa membawa bola, mengalirkan bola secepat mungkin either ke CM atau ke AM gitu loh. Jadi tugasnya tuh dibikin simpel aja. Jadi memang outlet peluangnya bukan dari dia, tapi dia cuman kayak semacam messenger aja, udah cepat bawa bola ke CM ke AM. Ya, jadi itu kemungkinan besar itu yang dicari. Terus uniknya adalah kalau gue bandingin tipe mainnya dia itu, sebenarnya dia tipe mainnya sebenarnya lebih mirip justru ke Alberto Costanya kita yang musim lalu ditukar sama Joao Mario. Gue nggak tahu apakah ini adalah suatu bentuk kalau Juve mengakui kekhilafannya sudah melepas Alberto Costa atau gimana gitu kan. Tapi yang jelas tipe mainnya tuh lumayan mirip dari pola pergerakan, dari aksi-aksi yang sering dia lakukan, traits pemainnya itu memang mirip. Ya jadi kita lihat aja kalau memang ternyata ini termaterialisasi ya. Dari dugaan gue memang dia adalah Alberto Costa berikutnya gitu loh. Oke, ada anomali ya kalau dari Mas Ali. Malah ke Costa nih. Kalau dari Mas Rocky mungkin ada perbedaan pendapat. Juventus tuh sering mau ngerekrut pemain yang hidden gem. Nggak tahu kita namanya yang nggak ngerti, tiba-tiba mau direkrut. Gue juga baru tahu nih namanya Norton Cuffy. Dia pemain salah satu langganan timnas Inggris U21. Tapi sekarang menjadi regulernya di Genoa. Orangnya cukup agresif ya. Makanya Juventus itu lagi nyari untuk posisi tersebut itu yang bisa naik turun. Jadi nggak males udah naik terus lupa turun. Biasanya kan kayak gitu. Ntar kecolongan lobang di belakang kayak gitu kan. Makanya katanya sih oke buat menutupi Joao Mario yang belum bisa perform. Tapi kalau menurut gua nggak begitu juga ya, karena Joao Mario juga jarang jadi starting line up juga dan baru beberapa match kan, jadi kita nggak bisa ambil kesimpulan kalau Joao Mario itu jelek. Tapi kita harus bisa kasih jam terbang dikit lah kayak gitu kan. Ya emang kita kemarin agak aneh juga disuap dengan Alberto Costa kayak gitu kan ke Porto ya kan. Kenapa itu akhir-akhir musim kemarin itu performance Alberto Costa juga lumayan oke. Kenapa jadi di swap dengan Joao Mario? Ya gue juga nggak ngerti kayak gitu kan manajemen. Ya, tapi kita lihat aja lah ini si Norton Cuffy ini apakah bisa membangkitkan ekspektasi kita sebagai pemain back sayap kanan yang bisa naik turun agresif, terus untung-untung dia bisa intervert ke dalam ya kan, terus ngasih crossing passing ya kan yang cukup oke. Ya kita lihat nanti aja ya, karena masih rare juga sih rumor ini kan, juga masih belum bener gitu. Wait and see gitu ya kalau dari Mas Rocky. Kalau Mas Michael gimana? Kalau gue lihat sih ini juga kayak proyek manajer pindah kantor gitu ya bang, bawa orang gitu. Satu gerbong dibawa. Satu gerbong bedol desa kayak gitu. Tapi ya kayak kata Mas Rocky tadi juga ini kan belum ada rumor yang gimana banget gitu, belum ada sampai gitu. Tapi kalau misalnya ditanya kita lihat apakah memang sektor kanan ini, gue lihat sih Norton Cuffy ini kalau memang benar diincer itu tuh untuk menambal Kalulu. Mungkin karena kita yang udah diskusi banyak di podcast sebelumnya sama di WhatsApp kan, back kita nih kurang nih, Kabel masih cedera, Bremer juga belum jelas gitu. Tapi kita butuh back 3. Jadi memang opsi paling bagus itu kalau lu ke tengah. Jadi kanan kosong lagi kan kayak gitu. Mungkin Tudor juga berharap Norton ini untuk mempertebal sisi kanan buat, karena kita kan tiga cup ya. Serie A, Champions League sama Copa gitu. Di mana Champions League ini dulunya 6, sekarang grup stage-nya 8 kayak gitu. Jadi memang belum playoff gitu. Kita udah mimpi playoff aja. Udah playoff. Nah, berarti 9 pertandingan tuh kalau buat Bang Ali kan gitu. Jadi kita tuh bakal banyak banget lah pertandingan, apalagi dengan kita tahun lalu itu malu banget kan Coppa Italia kalah sama Empoli gitu Mbak Sekar. Jadi berharapnya ya kita ini punya banyak titik untuk diperkuat dan banyak pemain untuk memperkuat tersebut itu ya, mungkin Norton Cuffy ini salah satunya. Dan cocok atau enggak di permainan Tudor tuh balik lagi sih. Tudor belum punya pakem gitu. Kalau dia udah punya pakem mungkin kita bisa bilang cocok enggak kan gitu. Dia aja sampai sekarang masih galau. Bahkan Del Piero sampai komen itu kan udah gawat tuh. Del Piero biasanya anteng-anteng aja gitu. Nih Tudor lu kayak, lu bener apa Dor? Lu main sama gue kayak bagus-bagus aja kan kayak gitu. Nih dia, kita aja nonton
5 pertandingan terakhir nggak ada yang formasi tetap kayak gitu. Jadi dibilang cocok nggak, gue belum bisa jawab sih karena Tudor aja belum pakem gitu. Mungkin tapi untuk segi permainan mungkin bisa kayak kata Mas Rocky tadi, mungkin Curve ini bisa inverter ke dalam. Tapi gue lebih ngelihatnya kalau Norton Curve ini karena si Conceição terlalu ke depan, sedangkan Kalulu terlalu ke belakang. Jadi itu untuk menyeimbangkan tengah gitu. Jadi kalau Conceição maju, si Curve maju, tapi begitu diserang si Curve udah ada niat mundur gitu, bukan kayak Kalulu mundur terus. Jadi kayak wah tengahnya tuh terlalu jauh kayak gitu sih yang gue lihat sekarang. Oke, ini serba masih dilema ya kayak Mas Rocky. Oke, kita beralih ke Weston McKennie dan dilema Juventus lainnya. Ini dilema terus ya. Jadi ada kisah gitu ya dari Weston McKennie di Juventus ini tampaknya mulai mendekati babak akhir gitu. Gelandang asal Amerika ini mungkin udah 5 musim di Turin, terus kontraknya masih berlaku sampai Juni 2026. Tapi sampai sekarang itu belum ada tanda-tanda perpanjangan nih dari menurut laporan Nicolas Kira, terus McKennie katanya sih mulai terbuka untuk balik ke MLS. 2 klub Amerika juga kabarnya udah siap ngajuin tawaran nih. Juventus pun juga dikabarkan gak bakal nutup pintu keluar gitu ya, asal harganya cocok sekitar 10 juta euro mungkin, atau bahkan bisa turun ke 6 sampai 6 juta euro kalau negosiasinya berjalan cepat. Masalahnya adalah kalau Juventus lepas McKennie nih di Januari gitu ya, mereka bakal kehilangan salah satu gelandang paling serbaguna ya, kita bisa bilangnya di squad. Ya tapi balik lagi nih, kalau misalnya ditahan sampai akhir musim, resikonya kemungkinan ada kehilangan nilai jual makin besar sih. Nah ini jadi murni dilema antara sisi teknis dan bisnis gitu ya. Kita kembalikan lagi nih kepada narasumber kita. Untuk pertanyaan pertama, dengan kondisi kedalaman lini tengah yang sekarang, lebih baik Juventus itu lepas McKennie di Januari atau mungkin tahan sampai akhir musim kayak gitu. Nah kalau misalnya McKennie ini benar-benar pergi ya, apakah Juventus perlu beli gelandang baru di bursa musim dingin atau cukup percaya aja nih sama anak muda lainnya kayak Miretti buat isi posisi itu lebih sering? Silakan, kita ke Mas Rocky deh. Oke, gua duluan ya. Udah nggak sabar banget kayaknya. Texas Boy mau dijual ya kan. Dia direkrut udah hampir 5 musim di sini. Kalau misalkan emang mau dijual ya jual sekarang. Dibandingkan harganya nanti makin turun dan kita cukup rugi. Lagi juga McKennie kalau melihat secara pengamatan gua itu terkadang dia mainnya satu match lagi naik, kalau di PS tuh naik tuh ya merah tuh ya, tuh tiba-tiba besok matchnya lagi turun, jadi nggak konsisten. Ini yang mungkin menyebabkan Juventus melihat ya udahlah cukup nih kayak gitu McKennie, apalagi kan kalau harganya terlalu maksudnya sampai akhir musim juga akhirnya akan turun. Tapi satu sisi adalah mungkin kerugian dari sisi finansial untuk market Amerikanya, kita udah nggak ada lagi nih pemain. Kemarin Timo Weah kan udah cabut ya kan. Sekarang Westernnya juga mau cabut. Jadi kan pangsa pasar untuk kita market branding ke US-nya itu mungkin agak susah lagi, nggak ada pemain USA-nya kayak gitu kan. Apalagi kan Italia itu sangat dekat dengan Amerika ya kan, banyak pemain dan imigran juga yang pemiliknya pun juga banyak yang di klub Italia ya kan. Mungkin dari sisi itu aja sih. Kalaupun emang mau memaksimalkan Miretti ya oke aja, karena kan Miretti saat ini sedang cedera nih. Ya kita lihat aja kalau misalkan dia sudah comeback ya mau nggak mau harus pakai Miretti ya kan, karena salah satu yang tersedia. Kita nggak bisa ngandalin si Thuram terus, Locatelli terus ya kan. Jadi emang kalau misalkan emang mau ganti, ya ganti dia di musim dingin nih. Kita cari gelandang yang oke, sekiranya harganya reasonable dan affordable, ya mungkin. Jadi mungkin ya bisa kita maksimalkan nih pemain baru ya kan.
Dari gue sih itu. Oke, jual nih kalau dari Jual Mas lah, Rocky. jual. Segera jual. Oke, kalau Mas Michael mungkin Kalau gue sih mau jual kapan aja, misalnya tengah musim sama akhir musim, karena nilai McCann ini 10 juta ya, Mbak sekarang, Bang Ali, Mas Rocky. Buat sekarang pemain sekarang 6 juta, 7 juta, 10 juta itu sebenarnya udah nggak ada harganya. Iya. Itu tuh udah, ya sebenarnya ini tuh udah kayak kalau di laporan keuangan Minus. itu dia udah bukan minus, udah ditoleransi sama perusahaan gitu. Jadi Tolerable iya, ya. mau dapat duit kagak ya nggak apa-apa, nggak dapat juga udah gitu. Tapi ya kalau dapat duit 10 juta kan lumayan gitu. Tapi jadi kalau ditanya mau lepas tengah musim ya udah, akhir musim ya udah. Apalagi cuma selisih 3 juta, bukan kayak Vlahovic kemarin yang kita tahan setahun bisa langsung 60 ataupun 40 ataupun 0 kan gitu kan. Kalau Vlahovic ini 10 juta udah nggak ada harganya sebenarnya sekarang nih. Itu tuh McKennie, dan jujur gue sampai sekarang nggak tahu fungsi dia apa selain pertama arahan kita aja udah. Itu aja sih. Long throw. Iya, long control. Tadinya gue kira kalau ngelihat gol-gol McKennie kayak lawan Barca gitu, gue rasa tuh dia tuh bakal ditempatin kayak Khedira. Jadi dia tuh mengisi di sisi kosong Juve, dia tuh harus di situ gitu. Tapi gue lihat Nyata enggak juga. Enggak juga, mut-mutan. Ngoper juga harus pemain lawan deket. Nah, tapi ya gitu. Berasa Harry Potter kan dia kan. Cuman maksud gue sih nggak ngelihat dia nggak ada nilai tambah. Tapi mungkin pemain serbaguna oke, serba ada gitu. Tapi untuk defense dia bisa sih. Tapi untuk harga misalnya akhir musim ya jual nggak apa-apa. Mungkin bisa memaksimalkan Miretti ataupun coba aja next gen kayak gitu. Untuk masih ada Adzik ya, misalnya kita coba, dan jangan melupakan Lord Tun. Lord Tun gitu kan, flop miners gitu. Jadi gue sih nggak ngerasa nggak ada nilai tambah juga nih pemain buat di ini. Tapi untuk misalnya kayak tadi kata Bang Ali, buat lawan penyerang kayak Madrid ya bisa lah tapi nggak sesignifikan itu gitu nih pemain. Jadi gue rasa sih jual nggak jual sama aja. Wah gitu. Oke, masih sependapat gitu ya sama Mas Rocky, jual aja, nggak guna juga. Kalau dari Mas Ali terakhir? Gue justru pengen tahan aja udah. Karena gini, yang udah 2-3 tahun terakhir itu Juve ada aja apesnya, kurang pemain lah, nggak ada yang cedera lah. Menurut gue McKennie ini meskipun dia pelapis kedua, pelapis ketiga, udah biarin aja. Karena kalaupun dijual, tadi dibilang berapa? 10 dikit banget. Hemat gaji juga nggak akan ngaruh. Dan lagi kalau kita cari winter transfer itu nggak segampang itu sebenarnya gitu. Dan kita juga nggak tahu kan tadi Otolo ini dan kawan-kawan kerjanya gimana di musim transfer. Just to be safe, buat gue sih tahan aja, karena pemain kayak McKennie ini sebenarnya bisa berguna buat jadi pemain rotasi aja. Udah memang dia buat pemain rotasi buat di lawan-lawan liga receh lah, buat rotasi misalnya sebelum pertandingan penting atau sebelum Champions League gitu. Dia ini bisa CM, bisa di right back, bisa right wing back, bahkan beberapa kali main jadi AM gitu kan, buat memanfaatkan timing dia masuk ke kotak penalti. Nggak ada salahnya sih di keep ya, buat jadi hype man aja. Kalau gue kalau buat reels Instagram tuh yang kayak buongiorno, ciao tutti, yang gitu-gitu aja udah. Yang heboh sendiri. Dan lagi ya itu dia tadi, kalau Miretti dia udah mau sembuh, kita ada Adzik buat dan ada Klopp Miners juga. Menurut gue Miretti sama Adzik harus bisa dimaksimalkan buat jadi pelapis pertama. Itu dulu dimaksimalkan, kalau enggak ya baru kita berharap pada McKennie buat tambal sulam. Oke, ternyata hold dulu. Karena masih ada fungsinya dikit-dikit gitu ya, nanggung. Oke, nah kalau dari teman-teman Suara Juventus ini pastinya ada pendapat atau opini yang berbeda. Silahkan aja ditulis komentarnya dari topik pertama, kedua, ketiga. Dan tentunya aku ingetin sekali lagi untuk selalu subscribe Suara Juventus ini, like, komentar, terus share video ini ke teman-teman kalian supaya mungkin ikutan suka sama Juventus gitu ya. Mantap. Dan juga jangan lupa untuk join membership kita supaya bisa berkesempatan ngobrol bareng kita di sini kayak Mas Michael ya. Komennya yang baik-baik guys. scan Dan QR. tentunya scan QR ya. Nanti kita mau bikin cutout Rocky di situ. Jadi Rocky selalu ada bersama kita. Biar bisa ngundang Yildiz. Untuk contribute supaya channelnya tetap seru dan terupdate dari Juventus. Oke, terima kasih sudah yang menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya narasumber kita keren-keren pada hari ini. Kita akhiri Fino alla fine. Forza Juve!